Assalamualaikum guys, assalamualaikum wong kita galau. Nah, hari ini aku akan mencoba membuat camilan yang lagi viral-viralnya banget guys. Agak terlambat sih. Ya nggak apa-apa lah ya, yang penting kita tetap meramaikan, membuat apresiasi untuk mencoba membuat odading ini. Ini jujur pertama kali aku tahu makanan yang namanya odading ini, dan baru pertama kali juga aku buat. Bahannya itu simple banget guys. Menurut sumber-sumber yang aku baca, yang aku kumpulkan, aku cuma butuh 3 bahan di sini: telur, tepung, sama minyak. Selebihnya itu hanya bumbu-bumbu atau pelengkapnya saja. So, buat kalian yang udah penasaran atau mau ikutan, simak video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip. Jadi, semuanya akan kita bahas mulai dari bahan sampai proses pembuatannya. Tapi sebelum itu, tolong dong tinggalkan like kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat ataupun berguna untuk kalian, dan kalian boleh share, bebas share ke seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa juga kalian harus pastikan sudah subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasi untuk video-video dari saya selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita eksekusi. Cus. Masuk ke bahan-bahan. Yang pertama aku pakai terigu 250 gram atau 1/4 kilo. Nggak harus yang tinggi ataupun yang rendah, aku pakai yang biasa-biasa ayo. Next ada garamnya 1 sendok teh, gula pasir 3 sendok makan atau sesuai selera, minyak sayurnya 3 sendok makan, lalu ada ragi instan 1 sendok teh, kemudian ada telur 1 butir, lalu air hangat ya guys 100 ml. Lanjut yang terakhir ada gula halus sebagai pelengkap ataupun taburannya, atau bisa kalian ganti dengan wijen dan lain-lain. Bismillahirrohmanirrohim, kita masuk ke proses pembuatannya. Ini air hangat yang sudah kita siapkan sebanyak 100 ml. Kalian pastikan airnya jangan terlalu panas dan terlalu dingin, cukup dianget-anget kuku aja gitu guys. Lalu kita masukkan gula yang tadi kita siapkan 3 sendok makan. Kalau yang aku pakai, kalian bisa lebihkan jadi 4 sendok sesuai selera kalian, tapi jangan terlalu banyak karena kecenderungan gula ini kan membuat nanti si odading ini jadi cepet gosong gitu guys, jadi warnanya tuh gampang hitam gitu. Diaduk dengan air hangat ini sampai dia larut. Kemudian ini aku tambahkan ragi instan. Nah, kita buka terlebih dahulu. Aku pakai 1 sendok teh full ya guys, full banget agar nanti mengembangnya itu paripurna. Kita masukkan semuanya, kita aduk-aduk kembali dengan si larutan gula ini. Kita lihat sama-sama, ini proses pengaktifan ragi ya guys. Kita masukkan ke larutan gula tadi. Setelah diaduk, raginya ini menyebar dan kemudian naik ke permukaan seperti ini. Berarti raginya aktif dan kita bisa lanjut membuatnya menjadi adonan. Langkah selanjutnya, setelah raginya aktif, kita masukkan 1 butir telur. Kemudian kita masukkan juga minyak goreng yang sudah kita siapkan 3 sendok makan ya guys. Ini udah aku takar sebelumnya, jadi tinggal kita masukkan. Lanjut, ini kita campur atau kita aduk menjadi satu. Kita sebut saja ini jadi adonan basah ya guys, karena nanti lanjutnya kita mau siapkan untuk adonan keringnya. Next, ini aku mau menyiapkan adonan kering. Nah, tepung terigu 250 gram ini sudah aku ayak terlebih dahulu. Aku kebiasaan ya guys menyiapkannya dengan diayak terlebih dahulu agar nanti hasilnya itu tidak bergerindil alias lebih mudah prosesnya gitu guys. Tuh aku masukkan kaldu bubuk ya guys yang tadi sebanyak 1 sendok teh.
Kalian bisa skip kaldu bubuknya, aku sesuai selera saja. Lanjut garamnya 1 sendok teh. Aku aduk-aduk terlebih dahulu seperti ini agar tercampur dengan rata. Lalu kita mulai menyampurkannya dengan adonan basah sedikit demi sedikit, karena nanti kita mau lihat tuh adonannya udah kalis atau belum gitu guys. Kalau semuanya nanti takutnya terlalu banyak atau kurang gitu kan guys. Kalau sedikit demi sedikit, setidaknya kita bisa mengecek adonannya sampai benar-benar kalis. Dan sudah tercampur seperti ini. Nah, untuk membuktikannya kita ambil sendok, itu kita aduk-aduk adonan ini. Adonannya jadi tidak lengket di sendok, tetapi lembut gini guys ya. Udah bisa diangkat seperti ini. Ini tandanya adonannya udah kalis, udah siap untuk dilakukan ke tahap selanjutnya. Siapkan alas untuk membentuk adonan. Aku pilih untuk membentuk adonan terlebih dahulu agar tidak 2 kali pekerjaan ya guys. Jadi sudah dibentuk, nanti tinggal kita diamkan. Alasnya kita lumuri tepung terigu sedikit, lalu di bagian tangan kita lumuri juga dengan minyak sayur agar membuat pekerjaannya jauh lebih mudah. Kita angkat adonannya ini lembut sekali. Kita pindahkan ke alas yang sudah kita kasih tepung terigu tadi, dan kita gilas ya guys dengan menggunakan apapun, bebas. Ada botol, ada gelas, ataupun ada penggilas adonan lebih baik. Nah, aku ini untuk videonya kepotong, maaf sekali. Aku menggunakan botol biasa ya guys. Dan kita potong-potong menjadi bentuknya odading itu kotak-kotak seperti itu. Untuk ukurannya disesuaikan dengan selera masing-masing. Bagian ujung-ujungnya ini aku potong-potongnya dengan pisau seperti biasa. Pisaunya aku lumuri dulu dengan terigu. Ujung-ujungnya kita rapikan. Odading ini teksturnya hampir mirip cakwe. Resepnya pernah aku bagikan pada video-video sebelumnya, kalian cek aja. Hanya saja ini rasanya itu lebih cenderung ke manis, tapi nggak terlalu manis. Dan bener-bener ringan ya guys, cocok banget jadi camilan santai untuk kalian di rumah. Dan biasanya odading ini disebut juga dengan kue bantal karena bentuknya itu kotak-kotak seperti bantal guys. Ini kita bagi jadi 6, tergantung selera ya guys. Besarnya itu kalian sesuaikan saja. Lanjut, ini aku siapkan wadah yang udah diberi tepung terigu juga agar tidak lengket. Lalu aku susun di sini odadingnya. Ini mau aku istirahatkan. Nah, kita tutup dengan serbet ataupun tutup yang rapat lah ya guys. Pokoknya harus dalam keadaan yang rapat. Lalu kita diamkan selama lebih kurang 30 menit. Oke, lanjut. Ini kita siapkan minyak yang telah dipanaskan. Maaf sekali di sini aku kelewat memanaskan minyaknya, ini kelewat panas. Jadi adonan odadingnya nanti hasilnya itu jadi cenderung lebih gosong gitu guys. Warnanya ya, tapi kalau untuk rasanya masih enak. Nah, ini adonan odading yang baik. Ini aku kasih tips, ketika digoreng itu tidak tenggelam, melainkan mengapung ke permukaan. Jadi nanti hasilnya odadingnya bener-bener renyah atau ringan gitu untuk dimakan ya guys. Kelihatan banget di sini guys, nanti ketika aku balik warnanya udah cepet gosong gitu, karena penggunaan gula yang banyak dalam adonan odading ini cenderung membuat si odading gampang gosong. Hati-hati banget ya. Jadi si odading ini dari daerah asalnya itu hampir mirip dengan cakwe. Nah, resep cakwe pernah aku bagikan di video-video sebelumnya, kalian cek aja ya guys. Baiklah, ini kita goreng semuanya sampai warnanya kuning keemasan, lalu kita siap untuk menghidangkannya. Dan alhamdulillah dengan kekuatan bulan, jadilah odading ala-ala aku.
kurang lebih penampakannya seperti ini. Wah, ini memang cocok banget untuk disajikan sebagai camilan. Nah, ini aku kolaborasikan dengan gula halus ya guys, jadi rasanya hampir mirip sama donat. Hehe, cuma ini teksturnya cenderung lebih ringan. Kalau makan donat nih ya, menurut aku 1-2 aja udah kenyang. Tapi kalau ini bener-bener bikin nagih. Wajar banget kalau ini sampai jadi makanan viral. Sebagian orang menyebut kue ini dengan sebutan kue bantal. Bentuknya emang mirip banget dengan bantal yang kotak dan gendut seperti ini. Dan teksturnya itu manis kayak aku. Hehehe. Nah, udah penasaran banget nggak sama makanan satu ini? Ayo dong dicoba. Simak video dari aku ini dari awal banget sampai akhir, jadi kalian bisa tahu bahan dan cara membuatnya itu bagaimana. Oke, baiklah, tetap sehat ya, dan selamat mencoba di rumah. Semoga bermanfaat. Salam lapar terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.